datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, jangan paksain untuk sesuai, oke? Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan atau dealing dengan Aries, kalian welcome untuk join, karena mungkin message-nya bisa jadi buat kalian, karena energi kita suka tukar atau kita saling mengadopsi. Ya, tergantung intensitas dari hubungan kalian sendiri. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian atau rising sign kalian, juga rising sign kalian ya. Karena bacaan ini untuk Aries, Sun, Moon, Rising atau Ascendant sign kalian. Seperti kalian lihat, udah gue pre-shuffle, udah gue buka ya. Gue akan buka bacaan kalian dengan Literary Witches Oracle card ya. Kalian dapat 4 kartu di sini untuk pembukaan apa yang main theme energi kalian di bulan Juli, dan 12 kartu tarot yang mewakili 12 segala aspek kehidupan Aries ya. Dan juga gue akan bacain segala aspek planet aspek dan apa sih dampaknya buat Aries ya di bulan Juli ini. Habis itu gue akan buka 3 kartu dari Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Aries. Dan udah gue pre-shuffle dari Divine Wisdom card, kalian dapat 1 kartu sebagai penutup. Oke, langsung aja ya. Dari Literary Witches Oracle card kita dapat I, Creatures Fall, Story, Wolf, alam bawah sadarnya, Cauldron, dan Ghost. Anyway, di sini gue ngeliat apa yang ingin kita tampilkan, bagaimana kita ingin terlihat. Ya. Melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat? It's all about I. Bagaimana kita ingin terlihat. Ya. I love you. I am. It's all about I. Gue. Ego. Creatures Fall. Keunikan kita itu apa? Signature kita tuh apa? Hanya dengan keunikan itu kita bisa terlihat. Story, cerita atau narasi apa yang kita bentuk pada diri kita sendiri? Bagaimana kita bercerita, bernarasi pada diri kita sendiri dan orang lain? Wolf itu leader. Wolf itu dia pemberani. Dia intuisinya tinggi. Bedanya sama singa ya. Singa boleh jadi raja, tapi singa bisa di sirkus. Wolf kagak. Dia lebih milih sendiri daripada jadi bahan tontonan. Artinya di sini kadang kita harus sendiri untuk mewujudkan, untuk aktualisasi diri kita sendiri. Uniknya kita apa? Uniknya kita apa? Dan bagaimana kita meng-create narasi itu sendiri dalam mewujudkan apapun yang kita inginkan. Karena kita sudah kita sudah capek gitu, kita sudah capek untuk tidak terlihat atau tidak diakui dengan energi egos. Kita harus bisa belajar mencintai diri kita sendiri, love, sehingga kita mewujud, tidak hanya invisible atau menjadi hantu. Kita bukan makhluk halus ya kan? Kita harus mewujud. Melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat? Semua tergantung narasi yang ada yang kita bentuk sendiri di kepala kita.
Udah segitu aja dari Literary Witches Oracle Card. Langsung ke tarot. Kartu pertama, rumah pertama, yaitu tentang diri kita sendiri ya. Bagaimana dunia melihat kita dan bagaimana kita ingin terlihat di dunia. The Magician. Sama seperti ini ya. Cauldron, kuali. Kita mampu, kita merasa mampu, kita sanggup mewujudkan apapun yang kita inginkan. Ini energinya Virgo. Lebih tepatnya bukan, tepatnya ini energi Merkuri. Ya. Merkuri lagi di Gemini. Rumah pemahaman, mindset, dan persepsi kita sendiri tentang material loss. Kekurangan materi, kurang percaya diri, ya. Itu pemahaman kita sendiri. Narasi apa yang kita ciptakan, yang kita create di kepala kita. Untuk masalah income, self-worth, nilai, prioritas, materi yang kita miliki, Five of Swords, kita akan singkirkan, cut semua hal yang sudah tidak sejalan atau selaras satu frekuensi dengan kita, yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Ini energinya Aquarius ya. Entah itu network, entah itu group of friends, entah itu harapan-harapan, ekspektasi kita sendiri ya, komunikasi, teknologi. Mungkin kalian baru saja keluar dari tunnel, dari kegelapan, yang mana mungkin itu adalah ekspektasi kalian sendiri. Ini energi Capricorn ya, tentang karir, reputasi, life goal, dan status kalian sendiri. Makanya kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Juga tentang kreativitas dan intelektual kalian sendiri, juga tentang aktualisasi diri kalian sendiri. Kalian ingin di Empress memulai sesuatu yang baru. Di rumah ketiga tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, komunikasi terhadap lingkungan terdekat, keluarga, kakak, adik ya. Materially lost, Five of Pentacles. Kalian merasa kehilangan, kalian merasa terasingkan, kalian merasa terkucilkan, kalian merasa tidak dianggap, kalian merasa kurang percaya diri. Dijauhkan, diasingkan ya. Dan di rumah keempat, di rumahnya Cancer ya, dimana sekarang season Cancer ya, seasonnya Cancer. Apa ya, bacain kalian semuanya energinya kebalik gitu loh. Kata-kata semuanya kebalik gitu. Kalian dapat the moon, energi Cancer itu sendiri. Gue ngeliatnya ini full moon in Aquarius tanggal 24 Juli ya. Full moon di Aquarius. Kalian baru keluar dari kegelapan itu sendiri. Ini tentang home, foundation, dan family ya. Tentang potensi, kemampuan kalian, dan resources kalian sendiri ya, yang kalian baru bisa sadari. Mungkin pemahaman itu kalau kalian baru bisa lepas dari itu sendiri. Jadi ada ending di situ ya. Secara emosional nih. Di rumahnya Leo tentang kreativitas, aktualisasi diri, intelektual, anak-anak, kalian dapat Knight of Cups. Kalian ingin
tebar kasih. Kalian ingin membuka hati kalian untuk mencoba lebih mengerti, lebih perhatian, mencoba untuk lebih mengerti, untuk kreativitas kalian juga, ya. Kalian akan coba lebih memahami dengan hati yang terbuka, gitu. Untuk keseharian kalian, kesehatan, analisa diri, bagaimana melayani orang lain, juga efisiensi waktu, kalian akan lepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat kalian sudah juga jenuh, ya. Yang mungkin awalnya yang mungkin sudah kalian bangun, ya, berdasarkan passion kalian sendiri, tapi sekarang udah menjadi bumerang untuk kalian. Jenuh dengan rutinitas kalian. Dalam relationship, kalian dapat Four of Cups. Kalian jenuh. Dengan relationship kalian. Untuk finansial, transformasi, properti, warisan, people's money, partner resources, mistis, sex, intimacy, occult. Kalian dapat Three of Swords. Kalian kecewa, sakit hati. Untuk travel, foreigns, wisdom, filosofi, spiritual, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, hukum, expansion, higher education, kalian dapat Ace of Swords. Kalian dapat komunikasi, pencerahan, ya. Untuk expand, pemahaman kalian akan kekurangan itu sendiri, materially lost, merasa terasingkan, terkucil, itu hanya pemahaman aja. Dan ya, kalian akan memulai sesuatu yang baru di karir, reputasi, life goal, dan status kalian sendiri, ya. The Empress, energinya Venus ada di Leo, tentang kreativitas kalian sendiri dan intelektual kalian sendiri, tentang anak-anak kalian sendiri, tentang aktualisasi diri kalian sendiri, ya. Kalian akan lebih mencoba untuk lebih mengerti akan diri kalian sendiri, dalam potensi kalian sendiri untuk meng-create sesuatu yang baru itu. Dan itu juga ada korelasinya dengan income kalian, self worth kalian, dan finansial kalian, dan transformasi. Makanya di sini ada Five of Swords, yang kalian akan memutuskan apapun yang sudah tidak bermanfaat buat kalian, hanya musim bikin ruwet aja, ya kan? Finansial yang mengecewakan, ya, yang membuat kalian ingin memulai suatu keadaan yang baru. Group of friends, network, social justice, kemanusiaan, komunikasi, teknologi, harapan. Seven of Pentacles. Udah gue bilang, ini tadi udah gue ceritain ya, tentang rumah ke-11 ini ya, nggak perlu gue ulang kan. Yang jelasnya juga sangkut pautnya dengan status sosial kalian sendiri, dan karir, reputasi kalian, dan tujuan hidup kalian sendiri. Dan kalian baru menyadarinya setelah kalian keluar dari kegelapan itu. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, juga alam bawah sadar kalian dapat di rumahnya Pisces, yang mana ada Neptune retrograde dan juga Jupiter retrograde. Kalian dapat Seven of Wands.
keteguhan hati kalian dalam membela, mempertahankan apapun yang kalian yakini itu benar, ternyata kalian harus tinggalkan. Jadi ada revelation di situ karena energi Neptune retrograde ya. Idealisme kalian sendiri, mimpi-mimpi kalian sendiri, pemahaman-pemahaman kalian sendiri yang kalian yakini selama ini kalian yakini itu benar, yang kalian selalu perjuangkan itu kalian harus lepaskan. Karena itulah karmanya. Karena itu pemahaman-pemahaman itu yang memang kalian harus tinggalkan karena Jupiter retrograde yang meminta kalian untuk istilahnya untuk bisa expand, kalian harus tinggalkan itu gitu. Jupiter planet expansion. Dan alam bawah sadarnya adalah the lovers. Kita punya pilihan dalam memahami kekurangan atau kehilangan materi itu sendiri, finansial, apapun materi sifatnya, keterasingan. Karena ini juga merasa terasing, terisolasi itu adalah bentuk dari pengakuan validitas yang tidak mewujud gitu kan. Bagaimana kita ingin terlihat? Bagaimana kita ingin terlihat adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Melihat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru kita melihat. Kalau kita bisa percaya baru melihat, artinya semua itu berangkat dari diri kita sendiri. Karena sulit buat diri kita melihat diri kita sendiri. Pengakuan itu paling sulit datangnya dari diri kita sendiri. Dan the Chariot di bawahnya, energi Cancer, kemenangan karena kita mampu mengendalikan diri kita sendiri secara emosional. Energi Cancer, the Moon, Cancer itu sendiri, di mana juga ada the Sun. Tentang home, family, dan foundation. Bagaimana kita nurturing ourselves, self-worth. Bagaimana kita merasa comfort, nyaman in our own skin, dengan kulit kita sendiri, menjadi diri kita sendiri. Oke. Aspek planet aspek di bulan Juli. Yang paling eksplosif itu energi sekarang, tanggal 1 sampai tanggal 7 atau sampai tanggal 13 gue lupa. Itu T-square antara Saturn retrograde di Aquarius, oposisi dengan Venus dan Mars di Leo. Ini tentang grup of friends, network, ya, harapan-harapan kita atau ekspektasi kita, keadilan sosial dan kemanusiaan itu sendiri. Seven of Pentacles, potensi kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dan kita sudah mencermati dengan kesabaran kita sendiri ya. Kita baru aja keluar dari pemahaman kita sendiri. Kita baru mendapatkan ya, pemahaman itu, sehingga kita bisa keluar dari tunnel kita sendiri, lingkungan kita sendiri yang selama ini mengikat kita ya kan. Saturn retrograde, apapun yang mengikat. Saturn itu sifatnya karmik ya. Lingkungan kita karmik, sekitar kita. Gue ngomong kita karena gue moon sign di Aries. Saturn retrograde, oposisi dengan Mars dan Venus. Mars itu tindakan kita, Venus itu tentang money, relationship, any kind of relationship, dan harmony and beauty.
Knight of Cups, keinginan kita selalu terbuka dan mengerti orang lain. Itu yang mengikat diri kita sendiri dalam kegelapan. Yang mana itu menggelapkan potensi kita sendiri. Right? Square yang artinya konflik dengan Uranus, jati diri kita sendiri. Kratos Paul, potensi kita sendiri. Uranus di Taurus, dengan income kita, self worth kita, ya, materi yang kita miliki. Five of Swords, energi Aquarius. Balik lagi ke di rumahnya Aquarius ada network, group of friends, ya, dimana kita mendapatkan pemahaman itu yang kita akan cut kalau memang itu tidak sesuai lagi dengan frekuensi dan energi kita, hanya bikin ruwet. Sun trine Neptune, Sun di Cancer, home, family, and foundation. Full moon in Aquarius, group of friends, network, ekspektasi dan harapan kita sendiri yang mengikat kita dalam kegelapan, sehingga potensi kita pun terikat. Full moon Aquarius ya, sesuatu yang harus berakhir. Potensi-potensi kita yang terikat dalam kegelapan itu sendiri karena energi sekitar kita. Right? Trine Neptune, Neptune di Pisces, rumah karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar tentang segala sesuatu yang kita pahami, yakini, tentang idealnya yang kita selalu pertahankan, yang kita perjuangkan itu benar, itu karma kita sendiri. Dengan kata lain, bahasanya Neptune, halu loh gitu, kita halu, terlalu ngawang, nggak grounded dan kenyataan apa yang secara nyata tampak. Sun oposisi Pluto, Sun oposisi Pluto, Pluto di Capricorn, jadi Sun itu kan di Cancer, Pluto itu di Capricorn. Jadi apapun yang sifatnya emosional, full moon di Aquarius, ada sesuatu yang memang kita harus akhiri di rumah. Yang itu sifatnya juga tentang self nurture, ya, nurturing ourselves. Dan karena itu beroposisi dengan Pluto, transformasi karir, reputasi, life's goal, dan status. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, menciptakan situasi yang baru. The Empress, ya, tentang finansial dan income, self worth kita sendiri. Dan kreativitas kita sendiri, intelektual kita, dan bagaimana kita mengerti orang lain. Wow, Mars quincunx Neptune, Mars di Leo, perhatian kita, pengertian kita, yang juga membentuk kreativitas kita dan aktualisasi diri kita, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita dengan membuka hati kita. Itu nggak nyaman dengan energi ini, karma kita sendiri, yang kita harus akhiri, karena itu justru membatasi diri kita sendiri.
dengan keyakinan-keyakinan yang kita selalu pertahankan itu benar. Good. Baiklah. Mars quincunx Pluto. Karena kalau ingin kita memulai sesuatu yang baru, kita harus lebih fleksibel. Tanggal 25 Juli, Sun oposisi Saturn. Sunnya udah pindah dari Cancer ke Leo. Mataharinya ada di rumah kelima kita. Ya. Tentang kreativitas itu sendiri, intelektual itu sendiri, bagaimana kita mengaktualisasi diri kita dan mengekspresikan diri. Ya. Oposisi dengan Saturn di Aquarius. Bagaimana kita bersabar mencermati potensi kita sendiri yang mengikat kita selalu di dalam tunnel. Saturn sifatnya karmik, makanya gue ngomongnya mengikat dalam kegelapan. Tunnelnya itu gelap. Sun trine Chiron. Chiron di Aries, di rumah kita sendiri, self, rumah pertama magician. Ya, apapun yang kita ingin wujudkan, kita harus healing dulu ya, dalam berkreativitas dan berintelektual, dan bagaimana kita open our hearts. Sun square Uranus, Sun di Leo, di kreativitas kita dan aktualisasi diri kita dan juga intelektual. Anak-anak, romance. Sun ya, di Leo, square Uranus di Taurus, itu di rumah kedua, income, self-worth. Ada dapat 5 of Swords ya, energi Aquarius. Tentang Saturn tadi, group of friends network yang mengikat kita. Kita akan cut apapun itu yang tidak menghambat self worth kita sendiri ya. Akhir bulan Juli. Oke. Lenormand, 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Aries, Sun, Moon, Rising, Signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Aries, Sun, Moon, Rising, Signs di bulan Juli? Lower, Garden, Kompas, Lily. Clover, keberuntungan itu yang akan mengarahkan pada bagaimana kita menyiasati ya, untuk kepentingan orang banyak, tapi juga membawa keberuntungan. Itu kompasnya. Dan alam bawah sadarnya adalah Lilith. Emosional kita yang tertekan karena kita tidak bisa mewujudkannya, mengungkapkannya, adalah ini tadi. Bagaimana ya, untuk kepentingan orang banyak, juga diri kita sendiri membawa keberuntungan. Itu arahnya. Dan dari Divine Wisdom card, go first to your highest thought about yourself. Imagine the you that you will be if you live that thought every day. Imagine what you will think, do, and say, and how you will respond to what others do and say.
Do you see any difference between that projection and what you think, do, and say now? Coba lihat, cermati ya, pikiran terbaik atau pikiran tertinggi kita tentang diri kita sendiri. Bayangkan kita yang menjadi atau kita menjalani apapun yang kita pikirkan setiap harinya. Bayangkan apa yang akan kamu pikirkan, lakukan, dan katakan. Dan bagaimana kamu akan merespon dari segala hal yang orang lain katakan dan lakukan. Apakah kamu melihat perbedaan antara proyeksi dengan apa yang kamu lakukan, pikirkan, dan katakan saat ini? Ini maksudnya sih apapun yang kita pikirkan itu akan mewujud. Ya, apapun yang kita pikirkan, lakukan, katakan, ya, itu akan mewujud. Dan apapun yang ada di kenyataan, di realitas kita itu, ya, adalah proyeksi dari kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan pada diri kita lakukan pada orang lain. Apapun yang orang lain lakukan itu, apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Kalau kita memanjakan orang lain, kita memanjakan diri kita sendiri. Kalau kita memanjakan diri kita memanjakan orang lain. Ada yang bagus di situ? Itu pertanyaan gue. Screenshot, kalian bisa zoom dan translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu, dan kalau memang resonasi dan berguna, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dah.